Ya tapi binatang tuh kadang-kadang gitu guys, suka mana yang auranya aura hewani. Aura-auran. Di sini tuh biasanya di tangga ini tuh anak-anak SD, TK itu berkunjung setiap pagi itu ada sampai siang. Apa yang sebenarnya paling lo pengen anak-anak itu nangkep pulang dari sini? Menjaga alam, titik itu aja dulu. Menjaga alam itu udah include di dalamnya itu menyayangi hewan, tidak menebang pohon, menanam. Itu pulang dari sini mereka nempel. Karena depan mata udah ada hasilnya gitu dan kita jelasin gitu. Itu pohon nggak ada yang tebang, ketebang sendiri katanya. Katanya tapi kok ada nomornya ya? Iya. Ini adalah aviari, selamat datang. Di mana semua hewan-hewan bisa terbang, bisa lari, bisa berenang. Di mana pohon-pohon begitu banyak teduh menjadi peneduh para binatang-binatangnya juga, tempat bersarang, tempat makanan dan lain-lain. Ada berapa jenis keluarga burung 150 jenis, 150 jenis burung, kurang lebih 300 ekor karena semuanya berpasangan dan semuanya sudah berkembang biak. Ini tadi kayak jalak kebo yang di atas, yang di luar terbang-terbang, ini anakan dari sini. Oh, gue ada cerita tentang pohon ini, Mel. Jadi ketika proses aviari ini dibuat, kan ini kurang lebih 1 tahun ketika lagi pandemi, di saat orang-orang hilang pekerjaan, alhamdulillah gue dapat kesempatan buka lapangan pekerjaan banyak. Nah, untuk menentukan pohon apa saja yang dari sini, gue tuh sampai keluar masuk hutan kemana-mana gitu. Salah satunya gue ke Bangka Belitung. Lihatlah pohon yang ini nih, pohon ini namanya pohon nasi-nasi. Gue aja baru tahu ada pohon namanya pohon nasi-nasi. Ini buahnya tuh putih-putih kayak nasi gitu. Ini sedang nggak berbuah. Pas gue masuk ke hutannya itu cuma gue lihat. Pas lewat ini tiba gini, kok gue suka banget sama pohon ini, tuh kayak jatuh cinta gitu sama pohon ini. Terus gue izin, kalau misal pohon ini gue angkut ke buat aviari boleh nggak? Terus mereka diskusi, oh boleh. Ada mereka kan ada proses bowling dan lain-lain kan. Kenapa gue mau ini? Karena tahu bahwa rantingnya tuh pas dengan tenggeran burung, buahnya juga disuka. Hanya dipindah ke sini. Sebulan kemudian gue ke sana, hutannya udah hilang. Serius? Jadi apa? Gue ngomong ini sawit lah, udah jadi sawit semua. Jadi gue ngerasa bahwa pohon itu kayak minta tolong, ngerti gak sih? Kayak bawa gue dong, please selamatin gue gitu loh. Kan kalau si burung mungkin ketika ada dia bisa terbang. Iya. Mungkin harimau, mungkin apa-apa segala macam maunya bisa terbang, bisa lari, bisa semuanya. Mungkin selamat gak selamat tapi ada usaha untuk menyelamatkan diri. Lah pohon, pembakaran, penebangan, jadi cuma bisa oke. Iya. Nah pas saat itu gue tuh ngerasa gini, makanya gue pas kesana lagi pas tahu jadi sawit, gue yang pedih dan marah banget gue. Ya, iya. Nah itu makanya pas ini gue yang di alhamdulillah nak kamu selamat nak gitu. Nasi. Jadi yang jadi pohon-pohon di sini tuh ada yang pas mau dibikin pelebaran jalan, ada pohon gitu, pohon-pohon gede ambil. Jadi ada yang dari Banten, ada ujung Kulon. Jadi banyak yang sampai ada pohon kurma aja. Pak Irfan, ini kurma mau ditebang, kalau nggak mau ya udah saya ambil tanam sini hidup. Kalau pohon termasuk yang butuh izin nggak sih? Tergantung pohonnya apa, tapi rata-rata sih enggak. Kayak santigi itu harus ada, nggak boleh kalau santigi. Tergantung daerahnya, kan nggak boleh kalau daerah itu ada yang nggak boleh keluar juga. Nih, kalau ini pohon asli tuh, ini pohon gede ini dari luar nih. Ini kalau nggak diselamatin, alhamdulillah ya. Kalau nggak selamatin, udah rata sama tanah. Ini di sini dia udah hidup lagi, alhamdulillah. Karena gue kadang-kadang, ya lo tau gue kan, gue ada di posisi abu-abu nih, gue harus support beginian. Ya, tahu. Karena pada dasarnya, ya tapi mau pelajaran apa juga yang orang bisa dapetin kalau di tempat lain, alamnya juga udah nggak ada. Ya. Iya kan? Nih, di sini anak-anak datang tuh bisa ngelihat ikan dewa dari Kuningan tuh, ini nih ikan pari dan lain-lain, bebek tuh ada arwana di alamnya bukan di akuarium kayak gitu-gitu loh. Iya. Bagus banget kan? Tuh, gimana nih bisa nyamperin gini? Wow. Gua nggak bisa siul. Di alam kita gimana? Gua siul. Gimana bisa sih dia gini? Iya. Gue udah gak bisa siul. Itu udah nyamperin.
What are you saying, nak? Iya, mau satu. Hey. Oh, kamu nungguin. Boleh tuh. Kasih kuah nak, kasih kuah tuh. Sayang, kasih kuah. Kasih kuah lagi. Hai sayang. Nih kalau mau nih pegang. Kamu mau lagi ya? Nah, sekarang coba. Nih pegang. Ini ntar padanya pegang aja. Maaf ya. Ya. Gak apa-apa, itu oke. Ya. Oh iya. Gila. Oh iya. Iya sayang, iya. Dia lempar juga bisa cuma tuh, rebutan tuh. Jadi di sini gue ngomongnya tuh ini kayak pusat pelatihan buat mereka. Jadi kalau misal burung disangkar harus dimandikan, harus dijemur, harus dikasih makan. Di sini mereka mencari makan sendiri. Ya ini gitu tapi tetap mereka ada usaha. Mandi sendiri, mereka tahu berjemurnya di mana dan lain-lain yang ada nak. Ya sebentar. Nih. Jadi mereka jemur sini. Nah, ketika sudah bertelur, menetas banyak anaknya, itu yang gue lakuin adalah melepas ke alamnya lagi. Gue beberapa, oh my god. Heyo. Oh my god. Dapat nggak? Dapat tuh, lihat sini nih. Sini. Nih. Ah, jangan pindah. Nah, tuh. Gue coba bilang kita happy di sini. Kata dia. Jadi dia pernah galau pada saat mau lebaran kurban ya, gandrong, Grandong. Terus gue ajak ngobrol lah si Grandongnya, iya kan? Soalnya Grandong yang kontak gue duluan. Iya. Terus gue langsung hubungin Irfan, Fan, lo lagi galau apa? Iya benar. Iya kan, jadi gue tuh sering diajak teman-teman, Mel boleh tolong ngobrol sama hewan gue nggak? Alhamdulillah gue dikasih gift itu. Jadi ngubungin, iya kan, Fan, lo lagi sedih ya? Ya I know you're happy. Lagi sedih ya, karena lo waktu itu sayang. Sapinya gimana yang mau dipotong? Ya bukan sih? Iya. Terus gue nyampein pesannya si sapi itu bahwa kan dia tuh sudah siap untuk dikurbankan. Itu memang tugas dia untuk jadi sapi kurban. Ya benar. Ikhlas dia kan langsung. Ya, jadi ini salah satu teman gue yang ketemu mah jarang ya. Ketemu juga kadang-kadang lebih banyak diskusi dan debat ya. Debat sih. Gue dia Panji. Ya, debat. Kan masing-masing punya pandangan berbeda. Ya, debat demi kebaikannya sama tapi caranya berbeda. Dia salah satu teman yang negong cikorang mah apa ya? Kayak nggak peduli, keras, tapi dia lembut. Dia tiba-tiba tanpa angin tanpa hujan, kenapa loh kayak gitu. Soalnya Gandrong yang ngubungin gue. Gitu. Jadi ya kalau orang gini, manusia bisa ngobrol sama hewan, emang hewan ngobrol dengan caranya. Pohon aja tadi berkomunikasi istilahnya. Iya benar. Dan lu percaya kan ya gue tadi situ ya? Betah banget nih. Jadi ratu burung lu ya. Ya gitu, jadi akhirnya udah kita komunikasi mengenai itu. Tentang komunikasi sang hewan kepada melalui Melanie. Iya, pindah ke situ. I know, kamu happy. I know you are happy. Udah kayak mau ngomong-ngomong kali ya. Iya, kita happy kok di sini. Iya, sip. I know. Oh gitu. Tangannya. Oh. Halo sayang. Priceless banget ya. Iris, walaupun ada jiwa gue yang pengen andaikan alam lo masih murni gitu, andaikan. Tapi gue juga pernah mengeluarkan statement daripada gue ngeliat dia maaf ya di kebun binatang, gue mendingan lihat ini di tempat temen gue yang gue tahu akan bertanggung jawab. Gitu. Ini ya ini nggak murah dan nggak mudah. I know. Nih untuk menciptakan, membentuk air terjun aliran ini 24 jam listrik. I know. Kemudian ini makanan kita sediakan walaupun ada dari pohon-pohon tapi pasti kurang sediakan. Tapi ya kita nggak boleh hitung-hitungan. Sementara di alam itu kita tinggal nikmatin, tinggal jaga gratis. Lu anak-anaknya banget. Nah, anak-anak sini tuh hanya ngeliat gini. Oh, danau itu bisa bening gini ya. Oh, air itu bisa mengalir gini ya. Oh, pohon itu bisa serindang itu yang mahal. What about follower lo
yang ngelihat mungkin hanya sejauh, wah gue punya ini, wah dia punya ini, gue mau punya. What do you say? Itulah selalu gue selalu ngomong, kalau lu mau memutuskan untuk merawat, ya lu tanggung jawab. Dan gue selalu ngomong gini, ada dosa, ada pahala, udah titik. Iya. Kalau Dosa lu ada karma, ada pahala. Nah itu. Jadi kalau misal lu niatnya bagus tapi cara lu jelek, ya ntar lu tanggung jawab juga di belakang, gitu di akhirat nanti. Iya betul kata dia. Iya. Iya betul. Miringin kepala kalau ya. There you go. Gitu. Betah nak situ nak. Betah. Aku kasih ini ya. Nih. Tuh. Kamu mau pergi sebetulnya nak, kamu nggak mau. Nah, aku sudah di sini. Kamu yang di kepala aku tadi? Bukan. You wanna come with me? I cannot. I'm not good with birds. I'm not good with birds, sayang. You wanna fly or you wanna walk with me? Jalan sama aku. Jangan, mau terbang boleh. Do whatever you like. Mau terbang silakan, mau jalan sama aku Burung silakan. dia bisa bahasa Inggris. Iya lagi. Iya lagi. Oh kamu di Bekasi, maaf ya. Maaf nih dek. Buset Mohon dah, maaf. lu terbang aja deh, Po. Gak mau, dia mau ikut. Eh, Dia mau ikut sama gue. Nih kok yang sini yang pemakan buah. Nih. Oh iya, kamu vegan. Hai sayang. Oh you wanna come with me? Mau kasih lihat apa? Mau lihat apa? Mau kasih lihat apa kamu nak? Sayang. Kasih lihat kura-kura ya, sini ya. Sini nih. Apa sih dek? Ini ikut loh dia. Permisi. Iya lagi. Oh ya, lanjut di sini boleh. Dia tetap di situ loh. Iya. Hei, terbang aja nak, udah nak. Gak mau dia. Oh halo, you old people. Iya. Hei. Wow. Hey. Ini umurnya. Oke baik. Ini umurnya udah 20 tahun. Muda dong. Iya, masih muda. Kalau Dua-duanya 20. kurang lebih 20 tahun. Hei, sini nak. Ya kamu tahu itu ada makan. Oh iya. Dia habisin dulu tuh yang di mulut sih. Tambah lari yuk. Ya, sayang. Makan iya. Makan enak makannya ya. Kalau kura-kura ini nyebutnya apa? Karapas juga enggak? Bukan ya? Itu penyu atau Sama. Karapas Karena ya? ini menyatu dengan badannya kan. right. Dek, sini namanya siapa? Ini si Aldo, ini Aldi, itu sana lagi berendam Alda. Nih kayak di sini nih. Gue sediain ada airnya, kenapa? Karena dia suka berendam juga. Ada pasirnya, kenapa? Karena dia suka menggali-gali juga. Ada panasnya, ada goanya. Ada tempat ada gini. Ini dari Kepulauan Aldabra di Afrika. Gitu. Jadi Pada saat ini interkontinen, kan pasti mereka juga terbiasa dengan climate yang beda ya. ya makanya di sini kan panasnya dapat. Jadi itu balik lagi yang tadi, pelihara buat gaya-gayaan itu sama pelihara dengan tanggung jawab ya nilainya beda. Dan jangan korbankan binatang untuk sebuah gaya-gayaan tok gitu. Iya. Sayangnya kadang-kadang yang nangkepnya beda ya. Iya, jadi gue selalu bahwa apapun harus lu persiapkan segala sesuatunya, karena itu tanggung jawab seumur hidup. Iya betul. Mereka kan gak memilih untuk dipelihara kan. Iya. Makanya di sini tuh gue kalau udah sampai tahap dia punya keturunan, itu yang bikin gue bahagia. Yang ada nggak dari semua ini kan, selain yang dikasih orang, emang lo ngincer dari dulu, emang lo cari sampai kemana-mana? Semuanya datang dari sendirinya ya. Semua datang sendiri ya? Iya, itu. Jalak Bali yang dilindungi aja di sini udah berkembang biak banyak loh, Mel. Jalak Bali yang hampir punah di alamnya itu, dan tinggal berapa ekor, kemudian selamat gara-gara banyak yang penghobis pelihara dan kembang biakan. Kan kita sampai berkunjung ke Bali, desa Penebel. Itu jalak Bali lepas di alamnya. Dan mereka pakai hukum adat. Tidak, dan berhasil. Ketika pakai hukum adat sangat berhasil. Tidak boleh menangkap, membunuh, kalau itu akan sial seumur hidup. Ya, Udah ya. berhasil. Percayalah itu. Satu lagi. Satu lagi kayak kucing ini. Denger lah dia pasti. Tuh. Gini susah. Pintar tuh nak. Nih kayak ngomongin tentang kunjungan lagi nih. Anak-anak nyebrang sungai aja itu pengalaman hebat buat mereka tuh. Anak-anak kota apalagi ya. Hati-hati keinjek nak. Tuh lihat sejinak ini. Hati-hati nak keinjek nak.
Pohon ini juga diselamatin nih dari pelebaran jalan kok ini. Di Banten, Ujung Kulon. Gitu. Di sini udah, ini ada setahun tuh berapa kali musim rontok. Ini penuh banget daun-daun kering. Udah gitu tumbuh lagi, ini udah, ini bikin ini juga nih. Nah ini akar-akarnya kita bikin ini ntar biar jadi terowongan. Biar ntar makin gede. Ketemu dengan air terjun juga kan? Iya. Nih ini hutan perdu kita, jadi ada ini kan hutan hujan tropis. Nah kalau ini hutan perdu bikinnya yang emang di hutan tuh ada yang kecil-kecil pohonnya tapi padat. Ya. Jadi pengalamannya itu anak-anak pernah di sini tuh, oh kayak gini nggak cuma baca buku dan lihat di ponakan gue bawa kesini kali yang kecil-kecil ya. Itu, daripada ngertinya cuman itu kan lihatnya di TV, di video, terus buku. Untuk mengajak ke ini kan harus benar realnya tuh jauh banget. Ya udah ini dekat dulu nih sini. Sebelum mereka minimal kan intinya adalah pengalaman itu tuh. Apa yang mereka lihat, dengar suara air yang alami. Tapi lo tau kan anak kecil kita dikit-dikit pulang gitu, mah beliin ini gitu. Apa yang bikin lo tetap mengajarkan bahwa hey, tapi this is not for petting lo gitu. Oh itu disebutin juga. Jadi sebutin ini jadi kita sebetulnya nunjukin betapa repotnya kok. Oh iya. Gitu loh. Jadi nggak gini, gampang loh, gue nggak pernah ngomong gampang kok, nggak pernah gitu. Gue selalu ngomong dia tuh bisa sakit, dia tuh bisa mati, dia itu perlu tempat tidurnya gini, makannya tuh segini gitu. Jadi orang berpikir dua kali. Jadi udah lu gak usah, gue selalu ngomong gak usah repot-repot, lu tinggal aja nonton aja video gue. Kalau lu pengen pelihara, mendingan lu transferin aja duitnya buat makanan ini. Gue gitu. Poster dari jauh ya. Iya, jadi gitulah. Jadi gue tunjukin justru repotnya pelihara ini. Jadi betapa banyak kipernya, dokternya, kayak semuanya bergaji dan berilmu. Oh iya. Itu yang penting. Ini ada ayam hutan. Mereka gini megang air gini aja udah sorry. Iya lagi. Oh iya. Mereka yang happy banget. Anak sekarang mah seperti ikan juga supermarket ya? Iya itu dia makanya. Tuh lihat di atas tuh. Itu Mambruk Victoria. Itu burung merpati terbesar di dunia berasal dari Papua. Itu dilindungi. Dan gue ada penangkaran dan ini udah berkembang biak. Ini suami istri dia. Cantik dengan banget izin ya guys, dengan izin. Dengan semuanya dengan izin pasti harus. Dan itu gue harus beneran strict banget. Dan alhamdulillahnya Mel, dengan gue selalu ngomong di konten-konten gue tentang izin. Ya itu makanya datang bawa cendrawasih karena mereka tahu ini Tata harus berizin selain ke gue. Artinya setiap ada hewan baru lagi lo akan ngurus izinnya lagi atau itu udah masuk di izin besar di sini? Kalau itu harus ngurus izin. Jadi izin besarnya ada tapi dan kan tiap 1 bulan sekali, 3 bulan sekali berkala diperiksa kita. Oh ya? Iyalah. Oleh BKSDA. BKSDA Jakarta ini datang ngelihat dan kita ada kematian, kelahiran itu terdaftar semua. Makanya gue tadi tanya yuk kurang lebih 300 ekor di sini. Karena terdata semuanya. Gitu. Dan terpantau. Ketika kita lepas liarkan ke alam dilaporin juga. Oke, berarti dari ini ada yang lo lepas liarkan ya? Banyak, bukan ada lagi banyak. Burung biasanya? Burung. Dan itu tuh kayak gue ngelepas anak kita ke untuk apa sih namanya? Untuk merantau, ya gitu. Karena kan di sini lihat deh, mereka si burung-burung itu nganggapnya manusia tuh baik. Ya. Sebaik kita lah insya Allah ya. Tapi kan di luar belum tahu. Iya betul. Gue sampai lepasnya tuh gue nangis. Hati-hati kan. Jadi sebetulnya sebelum di sini juga ada yang kalau yang dari daerah Jawa Barat itu gue suka lepasin di luar juga. Hilang, diambil orang atau dihajar kucing. Ya karena kan yang kita paham itu adalah hewan kalau udah lama dijaga baik, balik ke alamnya tolol nih, gitu kan dia tidak tahu survival instingnya nggak ada gitu kan. Nah kalau di sini tuh kan gini, burung yang ada di Indonesia, burung sama yang di Singapura aja udah beda ya. Di Singapura gagak aja, biasa aja karena nggak dilemparin dari di kita mana ada pasti tepel. Iya, betul. Nah tapi ada pengalaman lagi kita pernah datengin burung dari peliharaan orang. Nyampe ke sini, karena habituasi dulu, pas dibuka keluar dari sarang nggak bisa terbang. Seumur hidup dia nggak tahu cara terbang gimana. Itu. Tapi sekarang di sini dia udah punya anak, punya cucu sekarang si itu.
Jadi Artinya lo setiap hewan yang masuk ada rehabnya dulu? ada habituasi Oke, namanya. habituasinya ada Habituasi ya? di diem. Maka ada beberapa kandang itu untuk habituasi udah gitu. Dan abis lepas pun dipantau. Karena tim kita kan 24 jam lah. Kameramen sama itu tuh. Kalau misal dia belum bisa itu langsung kita ambil lagi, kita habituasi ulang. Prosesnya emang seperti itu kan mengembalikan ke Iya, alam. iya. Iya. Malah ada yang pakai kayak GPS track Ya, ya. gitu-gitu. Kalau di kan. alam liarnya beneran. Iya, iya. Nah ini kita, makanya tadi gue bilang ini kayak GR-nya di alam tuh gitu kesini, udah biasa, baru ke alam beneran. Dia tahu mandi sendiri itu gimana, cari cahaya matahari itu gimana gitu. Kecuali yang itu ya, yang special needs yang kayak itu Ya. nggak akan pernah bisa Nah itu dilepasin lagi. nggak bisa betul. Dan dia lepasinnya harus di Jalak Bali di Bali. Nah, iya, iya, iya. Iya. Jadi kayak ada orang yang lepasin lovebird di Jakarta itu, aduh gimana sih gitu. Kan bukan. Nah si kapibara tadi rencananya kita mau simpen di sini supaya dia bisa berenang sini dan lain-lain di sini nanti bareng kura-kura. Dia amfibi ya? Atau enggak? Dia tuh sangat suka berendam Oh tapi enggak kan? Tapi dia darat ya? darat. Hanya Dan suka berendam. maka di sini ntar ada rendaman dia juga. Look at Gitu. them. Beda-beda jenis ngumpul gini tuh. Burung unta lo ada berapa? 3 dan sudah bertelur banyak tapi menetas baru beberapa tapi tidak survive karena faktor suhu dan cuaca belum pas mungkin. Tapi kita akan bisa mengembangbiakan burung unta ini. Amin, amin. Karena ini satu tim itu visi misi itu jadi kalau itu tuh kita yang ini sampai kemarin tuh ikut bangga terharu terus ketika nggak survive tuh ya gitu. Harapan semua itu yang Jalak Bali itu banyak betul yang penting. Di sini udah banyak banget. Yang lucunya mereka tuh kadang-kadang bikin sarang kayak sengaja biar diliatin banyak orang. Kan orang-orang gini, itu nggak takut tuh orang keluar masuk. Justru mereka tuh udah seakrab itu dengan manusia. Jadi kayak misal biar orang-orang lihat deh gue cara mengerami. Jadi gue tuh di depan mata ada melongo. Jadi gue yang oh gitu. Ya Om Iwan Fals aja sini ciptain lagu, nyanyi satu album. Itu kenapa dikandangin itu? Itu menyerang. Dia terlalu akrab sama manusia. Oh ya? Menyerang. Jadi kalau pas lagi nggak ada kunjungan kita lepas. Itu kan kalau weekdays itu banyak kunjungan kita kurung dulu dan lepas lagi. Lo harus duduk di sini Mel. Nah di sini. Nah ini enak banget. Ini sih best buat gue. Guys kita ngomongin serius tentang hutan Indonesia. Saudara, bencana banjir dan longsor di Sumatera membawa pesan tentang kerusakan alami yang tak bisa diabaikan. Sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita.